Sahabat kece, nama Henry Saputra dipastikan tidak akan menjadi pelatih kepala tunggal putra tim nasional Indonesia mulai tahun 2022. Kontrak Henry habis pada Desember 2021 dan PP PBSI tidak menawarkan perpanjangan masa kerja kepadanya. Seperti dikutip dari jawapos.com, kabar itu betul, ucap Henry kepada jawapos.com. Saya profesional. Saya menjalani kontrak mulai Desember 2014 sampai Desember 2021. Sekarang kontrak saya sudah habis. Tambahnya, selama menjadi pelatih kepala tunggal putra pelatnas PP PBSI, Henry mendapatkan durasi perpanjangan kontrak per 2 tahun dan kontrak terakhirnya habis bulan lalu. Henry saat ini ingin beristirahat dari bulu tangkis. Dia mengaku membutuhkan masa jeda, setidaknya dalam 1 bulan. Sebab, selama 7 tahun terakhir, pelatih berusia 57 tahun itu merasa sudah cukup menjalani peran sebagai pelatih tim nasional. Henry belum bisa memastikan soal masa depannya, tetapi besar kemungkinan dia akan kembali ke mantan klubnya PB Tangkas untuk melatih bakat-bakat muda Indonesia. Henry mengaku kondisi fisik dan mentalnya cukup berat, terutama dalam 2 tahun terakhir. Perjalanan-perjalanan ke luar negeri memang menyita waktu dan menguras tenaganya. Hal ini semakin pelik karena situasi dunia masih berada dalam cengkeraman COVID-19. Apalagi, saya sempat positif, ucap Henry. Bagi Henry pribadi, pencapaiannya sebagai pelatih kepala tunggal putra tim nasional sudah cukup memuaskan. Dia berhasil membawa tunggal putra menjadi tulang punggung tim Indonesia untuk meraih Piala Thomas 2020. Henry juga mengantarkan Jonathan Christie mendulang emas Asian Games 2018. Selain itu, Henry juga membantu Anthony Sinisuka Ginting mendapatkan perunggu Olimpiade Tokyo 2020. Henry menambahkan bahwa hal lain yang berkesan selama karir kepelatihannya di Platnas adalah ketika dia mengantarkan Ginting menjadi juara China Open 2018. Sebab Ginting merupakan tunggal putra pertama Indonesia yang menjadi kampiun China Open dalam 24 tahun terakhir. Sebelum Ginting, tunggal putra Indonesia yang menjadi juara China Open adalah Alan Budi Kusuma pada tahun 1994. Yang juga membekas bagi Henry selama di Platnas adalah ketika Jonathan dan Ginting menciptakan All Indonesian Final pada Korea Open 2017. Saat itu Ginting menjadi juara setelah menang dalam rubber game atas Jonathan. Padahal 2 tahun sebelumnya mereka masih junior dan berperingkat 200-an dunia, ucap Henry. Bagi saya pencapaian itu cukup bagus. Apalagi di Asian Games 2018, kami mendapatkan 2 medali, yakni emas dan perunggu. Pengalaman membantu Ginting meraih medali Olimpiade Tokyo 2020 juga sangat berkesan bagi Henry. Sebab, Olimpiade Tokyo 2020 merupakan debut kepelatihannya pada ajang Olimpiade. Yang juga banyak dilupakan orang adalah keberhasilan kita meraih hat-trick juara tim event Asia, yakni beruntun pada tahun 2016, 2018, dan 2020. Di sisi lain, Henry berusaha meluruskan soal rumor yang mengatakan bahwa dia tidak diperbolehkan oleh pengurus PP PBSI untuk mendampingi para pemain tunggal putra di tepi lapangan pada Piala Thomas 2020. Henry mengakui bahwa dia memang mendapatkan imbauan untuk tidak berada di sisi lapangan. Soal tidak mendampingi di sisi lapangan, itu fakta. Tetapi saya akan bawa asisten, ucap Henry. Mungkin saya agak lelah, fokus juga tidak bagus. Hati yang bagus itu sangat penting untuk bisa mendampingi pemain di lapangan. Penting agar tim bisa sukses, ucapnya. Saya pernah 2-3 tahun tidak mendampingi pemain di ajang-ajang Super Series. Fine saja, para pemain juga maksimal, imbuhnya. Di sisi lain, Henry juga membantah isu yang mengatakan bahwa para pemain sudah tidak nyaman dengan pola kepelatihannya. Saya dengar itu, tetapi tidak saya tanggepin. Pelatih bisa marah, tetapi bukan berarti tim tidak solid sampai akhir. Ketika pulang dari Thomas, saya juga menghandle pemain untuk persiapan ke Bali. Masa di umur seperti Jonathan dan Ginting bisa tertekan dengan seorang Henry Saputra? Normalnya ya tidak mungkin. Tambahnya, Henry sendiri sangat optimis para pemain tunggal putra Indonesia bisa lebih berprestasi pada tahun 2022. Dia lantas memberikan 2 masukan penting kepada Ginting dan kawan-kawan. Pertama, pemain harus fokus untuk memperkuat badan, menaikkan massa otot, dan meningkatkan stamina. Yang kedua adalah sangat fokus dengan apa yang hendak dicapai. Target-target yang sudah dipatok sebisa mungkin harus bisa dipenuhi.
Mereka harus maintenance dengan apa yang sudah dimiliki. Mereka sudah punya peringkat. Dulu kontraknya kecil, sekarang kontraknya besar. Itu yang harus dipertahankan, ucap Henry. Sepeninggal Henry, para pemain tunggal putra Indonesia akan dibesut oleh asisten pelatih Irwansyah, dan PP PBSI belum memberikan pengumuman secara resmi siapa pelatih kepala tunggal putra pelatnas yang baru.